datang ke sini lagi. Kamu ini sudah tidak ada apa-apanya lagi dengan Erwin. Apalagi dia sudah menikah dengan perempuan lain. Saya ingatkan sekali lagi sama kamu ya. Jangan kamu coba-coba ganggu anak saya. Saya kesini cuma mau bilang bahwa kakak saya hamil. Dan saya minta pertanggungjawaban. Halo? Mama nih. Astrid, Mama ada berita nggak enak nih. Ada apa, Ma? Tadi Mama ketemu sama adiknya Indah. Dia katanya mau ketemu sama Erwin. Mau apa dia, Ma? Mama nggak tahu tuh. Mula-mula Mama nggak percaya apa yang dia bilang. Tapi dia kelihatannya serius. Mama jadi bingung nih. Apalagi katanya si Indah hamil. Kamu jangan khawatir ya. Pokoknya kamu selamatkan suami kamu dan perempuan murahan itu. Kamu lakukan sesuatu. Iya, Ma. Terima kasih atas informasinya ya, Ma. Iya. Kenapa kamu, Sri? Indah hamil. Hah? Hamil? Tadi adiknya baru aja ke kantor Erwin. Pasti dia nyuruh Erwin untuk balik ke perempuan murahan itu. Terus, kamu gimana dong, Sri? Nggak tahulah, Mer. Aku juga bingung nih. Ah, gini aja, Sri. Kamu ajak Erwin pergi jauh dari Jakarta. Dengan begitu, perempuan murahan itu tidak bisa menemukan Erwin. Bobby, apaan kamu, Bobby? Oh, Andre! Sudah, hentikan! Bobby! Berhenti! Bobby! Berhenti! Pergi kamu dari sini! Jangan ganggu saya lagi! Pergi!
nggak apa-apa. Saya habis ribut dengan seorang jamret. Kita ke dokter yuk. Terima kasih ya. Om kenal Poppy kan? Saya temannya Poppy, temannya Mita juga. Rumah Poppy deket sini. Kita ke sana ya Om, untuk bersihin luka Om. Nggak usah. Saya sudah pernah ke sana, tapi rumahnya kosong. Kemarin saya ngeliat Tante keluar dari rumah itu. Ayo deh Om, kita harus bersihin luka Om. Ayo Om. Terserah kalian mau ngomong apa. Saya tetap tidak akan ikut dengan kalian. Kamu tetap harus ikut saya keluar. Kalau kalian tetap menyentuh saya seperti ini, saya akan teriak. Tante, cepat sembal mulut dia agar dia tidak bisa teriak. Baik, Anita. Tuh kan Om, gerbangnya aja nggak dikunci. Pasti ada orangnya di dalam. Diam, buka mulutnya. Mamanya Poppy tuh orangnya baik banget loh Om. Saya yakin pasti dia mau bantu untuk bersihin luka Om. Dia tahu rasa kamu. Permisi. Tante, siapa itu yang datang ke sini? Coba kamu lihat, Anita. Tapi hati-hati ya. Tante teruskan ikatan ini. Saya akan pergi ke depan, lihat. Saya sudah bilang kan, rumah ini kosong. Enggak kok Om. Pasti mamanya Poppy ada di dalam. Mungkin sedang tidur. Tapi kalau Poppy sih emang nggak ada. Soalnya udah janjian sama saya mau ketemu di rumah. Tunggu sebentar aja ya Om ya. Permisi. Halo. Permisi. Tasya, ada apa Tasya? Selamat siang Tante. Ini papanya Mita, temennya Poppy juga. Tadi habis berantem Tante sama penjamret, terus luka kayak gitu. Bisa numpang bersihin lukanya di sini Tante? Ayo, boleh. Pak, silakan masuk, Pak. Mana Indah? Indah. Saya tidak tahu Indah ada di mana. Saya tanya, di mana Indah? Saya sumpah, Pak. Saya tidak tahu Indah ada di mana. Kamu jangan bohong ya! Dia pernah bilang sama saya, kalau dia pernah diculik oleh kamu. Dan sekarang dia sudah hilang. Dan saya yakin, dia pasti ada bersama kamu. Itu tidak benar, Pak. Yang benar justru saya yang mencari Indah kemana-mana. Karena sekarang Indah sedang mengalami gangguan jiwa. Saya sudah keliling-keliling Jakarta mencari dia. Tapi sampai sekarang, saya benar-benar tidak tahu dia berada di mana. Dengar ya, kalau kamu masih berkeras juga, kamu akan mati perlahan-lahan dalam ruangan ini. Ngerti? Ah! Pak! Mana Indah? Indah, Indah nggak ada di sini. Indah! Siapa dia, Anita? Bapaknya Mita. Apa yang dia cari si Indah? Saya nggak tahu. Indah! Indah! Bapak apaan sih? Buka pintu.
Kuncinya nggak ada pada saya. Kuncinya dibawa oleh yang punya rumah. Dulu kami mengontrak rumah ini. Dan hari ini kami datang sini untuk mengambil sisa-sisa barang kami. Saya percaya, Indah sudah bercerita banyak tentang saya. Tapi dia tidak tahu bagaimana saya sebenarnya. Hidup saya cukup pahit. Sejak suami saya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan membuat saya sensitif. Dan itu kadang-kadang membuat saya dan Indah bertengkar. Dan terjadi banyak kesalahpahaman. Pak, tolong cari Indah. Saya harus bertemu dengan dia. Mana Dandi? Dandi. Ya. Dandi dan kakaknya dulu memang tinggal di rumah saya. Tapi mereka menginginkan kebebasan. Akibat kemewahan yang telah diberikan oleh almarhum papanya. Tapi karena saya tidak sanggup memberikan itu semua pada mereka. Mereka akhirnya meninggalkan saya. Dan sampai sekarang saya tidak tahu mereka ada di mana. Untuk sementara, hanya 50% saya percaya dengan omongan kalian. Tapi kalau kalian bohong, kalian sendiri tahu akibatnya. Saya tidak takut penjara. Meskipun harus dihukum mati. Jelas? Om, ada apa sih, Om? Om. Tante, orang ini dan Dandi pasti akan mengetahui kalau kita sekarang sedang menyekap Indah di rumah ini. Kita harus melakukan sesuatu, Tante. Sebelum masalah ini bertambah gawat. Tenang, Anita. Tante mempunyai salah satu kawan dan dia sedang berada di luar negeri sekarang ini. Dia meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Berarti kita bisa memindahkan si Indah brengsek itu ke sana. Tidak ada satu orang pun yang akan tahu kalau Indah sedang berada di tangan kita sekarang. Bagaimana, Anita? Bagus, Tante. Harus segera kita lakukan. Baik. Indah hamil. Iya Pak, tapi Bapak tolong jangan kasih tahu dia. Kalau saya ngasih tahu Bapak, Kenapa kamu baru kasih tahu sekarang? karena saya udah janji sama Indah Pak, saya nggak bakal bilang siapa-siapa. Dan ini pun saya mencoba memberanikan diri bilang sama Bapak karena kasihan sama Indah. Pak, dokter pernah bilang sama saya kalau kehamilan Indah itu berisiko sangat tinggi. Dan antara Indah ataupun bayinya bisa saja meninggal kalau dia tidak dirawat dengan intensif. Karena penyakit lamanya bisa kambuh lagi, Pak. Kamu tahu di mana dia tinggal sekarang? Saya nggak tahu Indah di mana sekarang. Dan saya pun sudah cari kemana-mana. Saya sudah ke kampusnya Dandi untuk cari tahu alamatnya Indah. Tapi Dandi pun tidak di sana, Pak. Katanya dia sedang cuti semester. Pak, tolong cari Indah sebelum semuanya terlambat. Saya permisi dulu, Pak. Ada apa dia kesini? Biasa. Cuman laporan rutin biasa. Kok kamu kelihatannya bingung gitu? Ada apa? Enggak kok. Saya nggak apa-apa. Cuma agak capek aja.
perusahaan kita di Surabaya kan lagi ada masalah. Kayaknya kita harus ke sana deh. Kamu mau kan? Aduh, kayaknya mendingan nunggu di dalam aja deh. Saya yang cari taksi dulu ya, Kak ya. Gak apa-apa, Mit. Biar kakak nunggu di situ aja, ya. Aduh, kakak minta maaf sama kamu ya. Kakak jadi ngerepotin. Nggak apa-apa, Kak. Justru saya senang banget bisa ngebantuin kakak. Kalau Denny nggak mendadak harus keluar kota, belum tentu saya bisa dikasih kesempatan untuk ngebantuin Kak Indah. Aduh, Pak, kenapa, Kak? Aduh, tadi saya udah bilang kakak duduk di dalam aja, ya Kak ya? Nanti kakinya tambah parah, ya? Gak apa-apa, Mit. Biar kakak tunggu di situ aja ya. Yaudah deh, saya cari taksi dulu Kak ya. Ini. Sebentar ya Kak ya. Bu, maaf ya tas saya ketinggalan, ambil dulu ya. Oh iya. Kamu pura-pura hamil ya? Supaya bisa mendapatkan uang dari anak saya. Saya kasih tahu sama kamu ya. Selagi saya masih hidup, kamu jangan bermimpi untuk bisa mendapatkan uang dari anak saya. Saya? Diam kamu. Tidak usah kamu kasih alasan sama saya. Saya sudah apal dengan alasan perempuan murahan seperti kamu. Saya benar-benar hamil. Tapi saya nggak minta apa-apa dari Erwin, Bu. Ngapain kamu panggil saya ibu? Saya ini bukan ibu kamu dan tidak ada apa-apa dengan kamu. Saya peringatkan sekali lagi sama kamu ya. Jangan kamu coba-coba ganggu anak saya. Anak saya sudah punya istri. Kak Indah kenapa? Nggak apa-apa, sayang. Kak Indah coba ingat mama sama papa. Mita berharap dan berdoa supaya Kak Indah bisa ketemu sama mereka. Ya, Kak. Makasih, Mit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, mulut hamba tersumbat sehingga hamba tidak mampu bicara. Tapi hamba tahu bahwa Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Engkau mendengar doa-doa dalam keheningan yang tidak diucapkan oleh bibir, tapi dipanjatkan dengan hikmat oleh hati hamba. Ya Allah, hamba mohon padamu, seandainya penderitaan ini memang bagian dari ujianmu, berilah hamba kekuatan untuk mengatasinya. Seandainya penderitaan hamba Engkau beri imbalan dengan kebahagiaan bagi anak-anak hamba, Indah dan Dandi, hamba akan menerima penderitaan ini dengan segala kemampuan hamba. Tapi seandainya penderitaan ini harus berakhir dengan kematian hamba, ambillah kembali hidup hamba dengan cepat, ya Allah. Bokapnya Mita marah-marah sama nyokap gue. Ya ampun, Pop. Kalau gue tahu bokapnya Mita bakal ribut sama nyokap lo, gue gak akan bawa dia ke rumah itu. Enggak, lu nggak salah. Dia emang brengsek.
Sama kayak anaknya si Mita, sama brengseknya. Kemarin si Mita marah-marah sama gue. Dia nuduh nyokap gue yang enggak. Kayaknya dia ngadu sama bokapnya supaya bokapnya berantem sama nyokap gue. Sialan tuh anak. Gue harus kasih pelajaran buat dia. Biar dia gak macam-macam lagi sama keluarga gue. Papa kenapa, Pak? Kenapa kamu tanyakan itu? Bukannya kamu benci sama Papa? Pak, Mita kan bisa ngebedain antara kebencian dengan rasa kemanusiaan, Pak. Papa ketemu sama mama kamu. Dan juga Andre. Terus Papa marah. Lalu Papa berantem sama Om Andri. Iya. Ya. Coba wanita yang bernama Indah itu nggak masuk ke dalam kehidupan Papa. Pasti keadaannya nggak jadi kayak gini, Pak. Mita, kamu nggak mengerti. Papa dengan Indah tidak ada hubungan apa-apa. Hanya sebatas persaudaraan, itu pun dilandasi dengan rasa kemanusiaan. Papa yakin, suatu saat kamu pasti akan tahu duduk persoalannya. Udah, Pak, cukup. Cukup, Mita nggak mau dengar lagi tentang masalah Indah. Lagian Papa ngapain sih jalan kayak gelandangan begini? Gimana kalau Papa dilihat sama orang? Coba gimana kalau ada teman Mita yang lihat? Mita kan malu, Pak. Papa hanya mencari Indah. Sebab dia menghilang. Dan hilangnya Indah itu tidak wajar. Pak, Papa tuh nggak seharusnya berantem sama Om Andri cuma gara-gara Om Andri tuh pergi sama Mama. Papa kan udah nggak punya hak apa-apa lagi, Pak, untuk cemburu. Om Andri kan saudaranya Mama dan Om Andri tuh mau ngebantuin Mama. Dia mau ngejagain Mama. Lagian Mama kan udah nggak suka lagi sama Papa. Kalau mama kamu sudah tidak suka lagi sama Papa, nggak apa-apa. Tapi kalau buat Papa sendiri, Papa tetap masih sayang sama mama kamu. Dan Papa nggak sanggup melihat mama kamu dirangkul pinggangnya sama Andre. Papa nggak sanggup. Pak, cukup. Cukup, Pak. Mita nggak mau denger lagi. Mita, sebenarnya ada rahasia antara Papa dengan mama kamu. Kamu memang anak Papa, tapi kamu bukan darah daging Papa. Kamu adalah darah dagingnya Andre. Gimana? Berkurang sakitnya? Ya lumayan. Saya sudah berulang kali bilang sama dia dan meminta dia untuk segera menceraikan saya. Tetapi dia selalu menolak. Kenapa kamu tidak mencoba menceraikan dia secara sepihak? Urusannya tidak gampang. Masalahnya akan berbelit-belit dan saya akan kembali bolak-balik ke pengadilan. Salah satu caranya yang bisa saya lakukan adalah menyadarkan dia bahwa saya sudah tidak mencintainya lagi. Menunggu berarti kamu membiarkan masa depan berhenti sampai di sini. Kamu akan sama seperti tergantung tanpa tali di awan-awan. Kalau kalian tidak bercerai, berarti dia akan terus membayang-bayangi kehidupan kamu. Dan dia akan selalu mengganggu ketenangan kamu. Dia akan cemburu besar terhadap saya karena dia tahu saya telah kembali ke dalam kehidupan kamu.
mungkin kecapean. Saya temui dia dulu ya. Mita, ada apa nak? Kamu berantem sama Denny ya? Mita, Mama tanya sama kamu, kok kamu gak jawab sih? Ada apa? Ma, tolong jawab dengan jujur. Siapa sih sebenarnya Andre itu? Kamu ini kenapa sih? Kamu tiba-tiba kayak gini? Udah deh, kenapa sih Mama ngomongnya muter-muter? Jawab aja dengan jujur. Siapa sebenarnya Andre itu? Mita, dari dulu kan Mama sudah bilang sama kamu, Om Andre itu keluarga jauh Mama. Apalagi? Keluarga jauh Mama atau mantan pacar Mama? Yang mana? Mita, siapa sih yang sudah meracuni pikiran kamu sehingga kamu bisa bicara seperti ini sama Mama? Mama nggak perlu tahu Mita tahu dari mana. Mita kan cuma minta Mama jawabnya sejujurnya. Andre itu bekas pacar Mama, iya kan? Makasih atas jawabannya. Makasih. Kenapa dengan Mita? Kayaknya Mita tahu siapa kamu. Dia bilang, dia tahu saya dari siapa? Tidak, tapi saya yakin yang kasih tahu adalah Bobby. Sebab tidak ada orang lain yang tahu masalah ini. Kalau saya sudah menimbulkan masalah di rumah ini, saya bersedia pergi. Tapi kamu harus tetap hati-hati, karena Bobby sudah mulai memperlihatkan belangnya. Tolong jangan pergi. Mungkin sewaktu-waktu dia bisa datang ke sini untuk mengganggu ketenangan hidup saya. Saya memerlukan kamu. Jadi begini Andre, sebelum semua rencana kita jadi berantakan, lebih baik kau kawinin Mia cepat-cepat Andre. Kalau gua maunya begitu. Cuman lu kan tahu suaminya Mia yang brengsek itu. Sampai sekarang dia tidak mau menceraikan Mia. Begini aja, bagaimana kalau kalian kawin di luar kota? Nah, kalau penghulu tanya, bilang saja suaminya Mia sudah meninggal. Beres kan? Itu lebih gila lagi. Kalau penghulu tanya surat kematiannya, gue mesti jawab apa? Hah? Nah, mendingan lu yang bunuh suaminya. Jelas ada surat kematiannya. Ya kan? Bener juga kau Andre. Ya Allah, hamba memohon padamu ya Allah. Kembalikanlah keluarga hamba ya Allah.
Hamba ingin berkumpul kembali dengan keluarga hamba seperti sedia kala. Hamba tidak minta apapun, kecuali hamba ingin berkumpul kembali dengan keluarga hamba. Ya Allah, lindungilah Indah dan Dandi anak hamba, dimanapun mereka berada. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo jalan. Ayo jalan. Duduk kamu. Duduk. Kamu tidak akan bisa lari kemana-mana, Linda, tanpa seizin saya. Dan kamu boleh menangis sesuka kamu. Karena tidak akan ada orang yang akan mendengarkan kamu. Tante lakukan ini atas permintaan Anita. Karena dia tidak tega dan tidak bisa tidur karena terus terbayang muka kesengsaraan kamu. Seharusnya kamu menilai ini sebagai kebaikan hatinya Anita. Keluarkan saya dari sini dan pertemukan dengan anak saya, Dandi. Saya janji, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Tante, lebih baik Tante turuti permintaan Indah. Jangan dengarkan dia, Anita. Itu hanya akal liciknya dia aja. Dia hanya tidak akan mengganggu, tapi bukan benar-benar berjanji akan mencairkan uang asuransi itu. Saya hanya ingin kebebasan dan bertemu dengan anak saya, Dandi. Kalau saya sudah bebas dan saya bisa bertemu dengan anak saya akan turuti semua perintah Tante. Saya akan mengambil semua uang itu dan saya tidak minta sen pun. Tante akan melarang Anita memberi makan, melepaskan, dan mempertemukan kamu dengan anak kamu. Sebelum kamu benar-benar berjanji akan mencairkan uang asuransi itu. Akan saya pertimbangkan. Mari kita masuk, Anita. Akhirnya sandiwara kita berhasil, Anita. Si Indah brengsek itu percaya kalau kamu Dewi penyelamatnya. Dan dia berjanji akan benar-benar mencairkan uang asuransi itu. Dan secepatnya Tante akan menghubungi Nanda yang dulu kita manfaatkan sebagai Dandi palsu. Tapi saya khawatir, Tante. Kalau nanti akhirnya si Indah brengsek itu tahu kalau Nanda itu bukan Dandi. Tenang, Anita. Tante yakin pikiran perempuan brengsek itu masih belum pulih di saat dulu kita mempertemukan dia dengan Dandi palsu. Dan Tante yakin sampai detik hari ini pasti si Indah brengsek itu masih tetap berpikir kalau Nanda itu adalah Dandi.
Sekarang kita aman, Anita. Karena tidak ada yang tahu Ida berada di rumah ini. Kecuali kita. Iya, Tante. Dan mulai sekarang, kita dengan tenang bisa menyusun rencana-rencana yang baru. Siapa itu, Anita?